banget senyum begitu dengan Kak Danu. Pertanyaan Aksa membuat Yara bingung. Maksud sang suami itu apa? Jujur, Yara tidak mengerti. Jadi, harus bagaimana, Kak? Kak Danu itu juga kakak kandungmu, masa iya sepanjang dia datang aku harus menampilkan wajah tidak suka? Kata Yara sembari menatap aneh Aksa yang tengah menghela napas panjang. Tetap saja, tersenyum manis di depan laki-laki lain adalah suatu hal yang tidak baik. Lagian kalau Lofi tahu, dia bisa marah. Ucap Aksa yang kini sudah membawa nama Lofi sebagai tameng. Kak Lofi, marah. Iya. Lofi itu posesif orangnya, dia tidak suka miliknya disenyumin wanita lain sekalipun wanita itu kau. Aksa mencoba menjelaskan, terlihat dari raut wajah Yara sepertinya percaya dengan semua perkataan Aksa. Astaga, aku baru tahu, ucap Yara dengan wajah yang terlihat tidak menyangka. Barulah Aksa tersenyum puas, menurutnya mudah sekali mengelabui Yara. Yara jadi membayangkan ulahnya tadi, yang membungkuskan masakannya untuk Danu serta Lofi. Yara jadi takut jika karena itu Lofi akan marah, ia menjadi merasa bersalah dengan Danu. Di sisi lain, sebagai seorang model yang pernah terkenal dengan kecantikan serta keramahan, kali ini Hera benar-benar mengalami kesulitan yang luar biasa. Tidak ada yang mau menjadikan dirinya model lagi, tidak peduli dari perusahaan apapun itu. Hera sudah sakit kepala memikirkan masa depan dirinya yang semakin acak-acakan. Hera meminum habis 1 botol alkohol, minuman yang selalu ia konsumsi kala merasakan masalah yang besar seperti ini. Tidak peduli dengan dirinya yang hamil, Hera seperti sengaja ingin membuang bayi tidak ia inginkan ini. Aldo yang ingin bekerja hanya bisa menghela napas berat melihat tingkah Hera. Harus dengan cara apa bicara denganmu, Hera? Kau membahayakan nyawa anak kita dan juga nyawamu sendiri. Ucap Aldo yang terlihat lelah sekali menyadarkan Hera. Aku sedang membuatmu keluar dari kesusahan, bodoh. Kau sadar, kalau anak ini lahir, mau kau beri makan apa, ha? Tanya Hera dengan nada ketus serta menggigit di hati Aldo. Jika dibandingkan dengan Aksara, memang harta keluargaku tidak ada apa-apanya. Hanya saja, aku masih bisa menghidupi dirimu dan anak kita nanti. Dengan cara miskin. Atau dengan cara aku harus mendesah dulu dengan pria asing. Maksudmu apa, Hera? Soal mendesah pada setiap laki-laki, itu atas kemauanmu. Sentak Aldo, ia menatap tajam Hera yang meminum setenggak air alkohol itu. Aku tahu, selama adegan penyatuan kita, kau hanya membayangkan jika Aksa yang menggempurmu, aku tahu itu, Hera. Bentak Aldo lagi, ia terlihat lelah dengan semua ulah Hera kali ini. Sekarang, terserah. Kau bebas mau melakukan apapun, aku tidak melarangmu sedikitpun. Aldo melangkah pergi meninggalkan Hera begitu saja. Hera tidak mengejar Aldo, ia tidak akan pernah melakukan hal itu. Hera tersenyum sinis saja, Aldo memang meninggalkannya tapi entah kenapa Hera malah merasa jika itu Aksa. Hera menjadi menginginkan pria itu lagi, hanya saja sudah terlalu banyak kesalahan Hera kepada Aksa. Cek. Yara terus memerhatikan Aksa yang tengah sibuk berbicara dengan Arzan membahas soal masalah pekerjaan. Entah kenapa semakin lama Yara merasa semakin mengagumi sang suami. Apalagi sekarang posisi Aksa sungguh manly di mata Yara. Dengan lengan digulung membuat Aksa terlihat sangat seksi di mata seorang Yara Reynal. Mungkin karena keasikan mengagumi ketampanan sang suami, Yara sampai tidak menyadari jika sekarang Arzan sudah pergi dari ruangan. Sekarang malah Aksa yang beralih menatap Yara dengan tatapan aneh. Yara, Aksa memanggil karena sudah cukup terganggu dengan tatapan Yara itu. Yara tersadar, ia langsung bangkit menghampiri sang suami di meja kerjanya. Ada apa, Kak? Tanya Yara disertai senyuman manisnya.
Entah kenapa kali ini Aksa seperti terganggu dengan senyuman manis ala Yara itu. Kita makan siang di restoran ala Jepang nanti, kebetulan aku ingin makan sushi. Kata Aksa yang langsung mendapat anggukan dari Yara. Yara berjalan menuju belakang Aksa, ia ingin melakukan tugas seperti biasa. Yaitu memijat pundak sang suami yang terlihat lelah, dan terkadang Yara juga memijat lengan Aksa. Aksa menikmati setiap pijatan Yara, ia menjadi rileks dan merasa lebih segar. Aku rasa posisi berbaring cukup enak kalau dipijit, ucap Aksa dengan mata terpejam. Yara mengelus wajah tampan Aksa dengan senyuman yang tidak pudar dari wajahnya. Ya sudah, tapi di mana kakak mau berbaring di sini? Tanya Yara sembari matanya mengelilingi ruangan Aksa yang tidak ada tempat untuknya berbaring. Aksa mengambil alih tangan Yara yang memijat pundaknya, ia membawa Yara menuju ke arah pintu ruangan yang mana Yara sendiri baru tahu itu. Pintu ruangan itu terbuka, Yara cukup terkejut kala melihat ruangan itu merupakan kamar yang tertata rapi. Ukuran ranjang yang besar dan perabotan yang seperti memang tempat ini adalah kamar. Yara melepaskan genggaman tangan Aksa, ia melangkah masuk untuk melihat sekeliling kamar. Yara langsung menuju jendela, ia tersenyum senang kala melihat keramaian kota Jakarta dari lantai yang ia pijak. Wah, ini kamar istirahatmu, Kak. Tanya Yara dengan wajah lugunya, Aksa mengangguk saja. Aksa duduk di atas ranjang sembari memperhatikan Yara yang terlihat sedang sibuk foto selfie. Ia tersenyum tipis kala melihat Yara yang cukup ceria siang ini. Gadis itu selalu tersenyum hanya karena hal sederhana yang Aksa lakukan. Kau mau terus berdiri di sana atau memijatku? Tanya Aksa yang langsung membuat Yara tersadar dengan tujuan memasuki ruangan ini. Astaga, aku lupa, ya sudah sekarang kakak berbaringlah. Kata Yara. Dengan patuh Aksa berbaring sesuai permintaan Yara, ia sudah tidak sabar mendapatkan pijatan yang enak dari Yara. Berbaring dengan posisi mengkurap, entah kenapa Yara menjadi gugup sendiri jadinya. Perlahan Yara memegang punggung Aksa, memulai pijatan dari sana. Semua ia lakukan dengan penuh hati-hati hingga Aksa merasakan nyaman. Bahkan Aksa sekejap saja sudah tertidur pulas, terlihat nyaman dengan sentuhan Yara. Kalau dipijat langsung kayak anak bayi, dasar suamiku. Gumam Yara di dalam hati. Yara menyudahi pijatannya karena Aksa sudah tertidur pulas, ia memerhatikan lagi keseluruhan ruangan. Mata Yara tanpa sengaja melihat foto Hera di meja dekat televisi, Yara langsung melangkah ke arah foto itu. Masih ada. Yara memegang bingkai foto itu. Sudah pasti Yara membayangkan jika Aksa dan Hera bermesraan di ruangan ini. Yara tahu sekali seperti apa Hera itu, wanita yang haus akan sentuhan. Lagian kenapa aku marah? Seandainya mereka pernah melakukan hubungan seperti itu, hal itu terjadi juga saat belum bersamaku. Kata Yara kepada dirinya sendiri agar tidak berpikir macam-macam. Gara-gara tidak sengaja melihat foto Hera tadi membuat Yara menjadi tidak mood sendiri. Hingga ia meninggalkan Aksa seorang diri di ruangan itu, Yara merasa lebih baik berbaring saja di sofa ruangan Aksa. Kenapa kau meninggalku seorang diri di sana? Tanya Aksa dengan suara berat khas bangun tidur. Yara tidak menggubris pertanyaan Aksa, ia malah terlihat tidak mendengar apapun. Sejujurnya Aksa merasa aneh dengan sikap Yara, ia tidak ada mengatakan apapun yang mungkin bisa menyakiti hati seorang Yara Reynal. Kebiasaan wanita yang tidak pernah Aksa mengerti adalah, selalu suka marah-marah sendiri tanpa sebab. Kau marah? Tanya Aksa langsung saja kepada intinya, karena Yara tidak pernah mengabaikan setiap pertanyaannya jika tidak dalam keadaan marah. Yara langsung terduduk di sofa dengan tangan bersedekap di dada, ekspresi wajah yang terlihat kesal. Aksa mengernyitkan dahi karena bingung dengan Yara yang tidak ada angin maupun hujan tiba-tiba saja seperti itu. Kau ini kenapa? Tanya Aksa lagi.
Katakan apa kesalahanku, jangan diam aja begitu. Aku ini bukan dukun yang paham dengan diammu, jadi langsung katakan saja apa yang salah. Kata Aksa lagi yang kini berdiri di hadapan Yara yang tengah cemberut. Kenapa ada foto Hera di ruangan tadi? Sementara ada foto pernikahan kita di sini, kenapa kakak tega masih menyimpan foto mantan? Pertanyaan Yara membuat Aksa ingin tertawa sebenarnya. Jujur, ia tidak pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Karena Aksa merupakan seseorang yang selalu mencintai, dicemburuin tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ternyata kau sudah suka denganku. Tanya Aksa secara langsung membuat Yara menjadi gugup tentunya. Suka. Aku. Yara tertawa yang terdengar sekali jika itu tawa paksaan. Pipi Yara bersemu merah, ia gagal menyembunyikan semua perasaannya. Otak Yara berusaha memikirkan alasan yang tepat untuk menyangkal semua perkataan Aksa tadi. Ayolah mengaku saja, lagian kalau kau suka itu wajar, aku ini tampan dan giat bekerja. Hanya wanita bodoh yang tidak suka denganku, ucap Aksa dengan sangat angkuh membuat Yara ingin mual rasanya. Lalu, kenapa masih ditolak? Tanya Yara langsung bagaikan bogem mentah di hati Aksa. Ia menatap tajam Yara yang seperti menunggu jawaban darinya, jelas saja Aksa tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Sudahlah. Aksa berlalu pergi keluar ruangan dan itu langsung disusul Yara. Padahal Yara penasaran sekali alasan apa sebenarnya yang membuat semua wanita yang Aksa sukai pergi begitu saja. Kak, ayolah jujur saja. Kenapa kau selalu merasakan patah hati, padahal kau tampan dan giat bekerja ditambah miliarder lagi? Yara terus menyerang Aksa dengan pertanyaan itu. Bahkan hingga memasuki lift Yara terus bertanya pada Aksa yang hanya diam. Aksa tahu Yara adalah seseorang yang memiliki batas rasa ingin tahu yang tinggi. Selama Aksa belum menjawab pertanyaannya maka Yara akan terus bertanya. Aksa melihat ke arah Yara yang terus berbicara entah apa, pergerakan bibir itu membuat Aksa salah fokus tentunya. Diam, apa bibir itu mau aku bungkam dengan lumatan yang ganas, sayang. Sontak Yara langsung terdiam bahkan spontan menutup mulutnya dengan kedua tangan. Barulah Aksa tersenyum puas, sekarang ia tahu cara agar Yara berhenti dari ingin tahu itu. Pintu lift terbuka dan Yara masih setia menutup mulutnya. Sudah lepas, mau mati karena menahan napas sedari tadi. Aksa heran melihat tingkah Yara yang ada-ada saja. Yara langsung menurunkan tangannya, barulah ia menghela napas lega. Kakak lama banget nyuruh nurunin tangan, mau mati aku tadi, kata Yara kepada Aksa yang kini hanya bisa mengelus dada. Tidak mau terus memikirkan Yara, Aksa melangkah keluar dari lift disusul oleh sang istri di sampingnya. Kak, gandeng tangan aku dong, pinta Yara dengan kedua bola mata bagaikan boba yang bersinar di penglihatan Aksa. Tentu saja Aksa menjadi tidak tega menolaknya. Apalagi keadaan para karyawan yang memerhatikan mereka, Yara sungguh pandai menggunakan kesempatan. Bahkan saat ini Yara masih setia dengan mata boba membuat Aksa tidak bisa berkutik sedikit pun. Aksa menggenggam tangan Yara erat, lalu melangkah bersama dengan tangan bergandengan. Yara tersenyum bahagia, ini pertama kali mereka seperti ini setelah hampir seminggu menjalani pernikahan tanpa rasa. Yara memperhatikan tangan mereka yang bergandengan erat. Kedua cincin pernikahan itu saling bertemu, hati Yara menghangat melihatnya. Ia tersenyum kepada Aksa yang juga tersenyum kepada karyawan yang menyapa dirinya. Saat Aksa membuka pintu mobil, Yara tidak mau melepas genggaman tangan mereka. Yara, lepas dulu, bagaimana bisa aku menyupir nanti? Ucap Aksa karena sedari tadi Yara tidak mau melepas genggaman tangannya. Nggak mau, nanti kakak pasti nggak gandeng tangan Yara lagi. Sungguh manja Yara kali ini membuat Aksa heran tentunya. Tapi, entah kenapa Aksa tidak mau marah. Iya aku janji, setelah masuk ke mobil nanti,
Aku gandeng tangan Yara lagi, oke. Aksa mencoba merayu Yara dengan nada lembut membuat Yara ingin meleleh sebenarnya. Oke, Yara langsung membiarkan Aksa melepas genggaman tangannya. Aksa membantu Yara masuk, setelah memastikan Yara sudah aman barulah Aksa masuk ke dalam bangku pengemudi. Kala Aksa sudah melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang, di saat itulah tangan Aksa yang sebelah kiri menggenggam tangan Yara. Padahal tidak ada Yara mengingatkan, tapi Aksa melakukan atas inisiatif sendiri. Kita makan siang di restoran favoritku, di sana makanannya enak-enak. Pasti kau suka, ada yang manis-manis juga di sana. Kata Aksa sembari melirik sebentar ke arah Yara yang tengah tersenyum. Kakak ke restoran itu, sama siapa sebelumnya? Tanya Yara hanya sekedar ingin tahu. Aksa terlihat bingung harus menjawab apa, seperti takut gitu. Aku dan Hera pernah sekali makan di sana, tapi kalau sama Lofi sering. Jawab Aksa jujur apa adanya. Sebenarnya Yara penasaran dengan hubungan Aksa dan Lofi di masa lalu. Tapi, Yara takut ingin bertanya. Begitu, semoga aku wanita terakhir yang kakak bawa ke tempat itu. Ucap Yara sembari tersenyum hangat kepada Aksa. Aksa mengangguk saja sekalipun hatinya ragu akan itu. Mengingat nasibnya yang selalu saja ditinggal oleh orang yang dicintai, berharap Yara akan menetap sungguh Aksa ragu dengan nasib baik itu.